Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Bari TV yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui channel Bari TV ini, dan mari kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk melanjutkan pembahasan tadabbur Al-Quran, yang pada kesempatan kali ini kita sampai pada tadabbur surat Yunus, surat Makkiyah yang jumlah ayatnya ada 109 ayat. Nama daripada surat Yunus adalah sesuatu yang istimewa karena ada alasan tersendiri yang diungkapkan, ya, kenapa surat ini diberikan nama surat Yunus. Dan yang lebih ajibnya, surat ini tidak mempunyai nama lain sebagaimana surat At-Taubah. Tadi kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya, surat At-Taubah mempunyai banyak nama, di antaranya ya surat Baro'ah atau yang lainnya. Tapi surat Yunus ini hanya disebut dengan satu nama, yaitu surat Yunus. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarahnya, kita lihat riwayatnya, maka kita akan mendapati, ya, jadi kaumnya Nabi Yunus, ya, secara keseluruhan tanpa ada satupun yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Jadi inilah salah satu dari sekian banyak umat-umat terdahulu yang secara keseluruhan kaumnya itu betul-betul beriman kepada Allah dan kepada Nabi-Nya. Tentu ini adalah karunia Allah yang amat besar bagi Nabi Yunus. Maka ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga surat ini dinamakan surat Yunus. Ya, dan tentu ini adalah isyarat bagi mereka. Kemudian keutamaan di dalam surat Yunus ini, kita masih mendapati surat Yunus ini masuk dalam kategori surat panjang. Masuk dalam kategori 7 surat panjang yang mempunyai keistimewaan luar biasa. Karena Nabi mengatakan siapa yang mengambil 7 surat panjang dalam Al-Quran, maka dia masuk dalam kategori orang yang alim. Nah, kemudian yang menarik lagi, kalau kita mau mentadaburi daripada surat Yunus ini, kita akan mendapatkan keselarasan. Keselarasan ayat pertama dan ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-109, ya, di mana di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan alif lam ra. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Allah ingin menunjukkan bagaimana pentingnya hikmah rabbani. Ya, hikmah rabbani, sesuatu yang tidak bisa diungkap dengan mudah. Tapi barang siapa yang diberikan hikmah rabbani, maka sesungguhnya Allah telah memberikan banyak kebaikan untuknya. Nah, kemudian di akhir daripada surat Yunus ini, maka kita dapati adanya satu perintah. Apa perintahnya? Dan ikutilah apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Pemirsa Bari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun tentang pembahasan utama dalam surat Yunus ini, maka kita akan mendapati bahwa pembahasan utamanya adalah bagaimana iman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang Maha Bijaksana. Karena keimanan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kita sering menganggap kadang-kadang, ya, kita mengimani takdir ketika takdir itu baik. Kita rasakan cocok dengan keinginan kita. Tapi ketika takdir itu tidak baik menurut hawa nafsu kita, maka kadang-kadang ada manusia yang menyalahkan Allah. Seakan-akan Allah tidak sayang. Seakan-akan Allah kurang perhatian. Padahal semua takdir Allah pada intinya adalah baik. Menjadi tidak baik di mata hambanya, di mata manusia, karena kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, apalagi tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Inilah yang kemudian,
ya menjadi tema pembahasan utama di dalam surat Yunus, ya. Maka mari kita pahami betul ya apa yang terkandung dalam surat Yunus ini agar kita bisa dengan baik mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Bari TV yang dirahmati Allah, adapun temanya, tema-tema yang ada ya dalam surat Yunus ini, pertama adalah bukti yang terdapat di alam semesta yang mampu membuka kesadaran manusia akan hakikat daripada uluhiyah, keilahiyahan Allah. Ya, Allah mempunyai hal ini. Ya, Allah lah yang berhak ya untuk kita sembah. Kemudian yang kedua, tema yang terdapat di dalam surat Yunus ini adalah adanya kejadian-kejadian di bumi ini yang selalu dilihat oleh manusia. Ya. Namun kadang-kadang manusia lalai. Namun kadang-kadang mereka lupa dengan petunjuk Allah melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Gempa bumi, tanah longsor, berbagai macam bencana itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar itu hukum alam, karena alam ini ada yang menggerakkan. Tidak sekedar itu dikatakan sebagai siklus alami, tidak. Akan tetapi Allah yang menggerakkan. Maka ketika Allah memberikan itu kepada kita semua, hakikatnya Allah sedang memberikan petunjuk. Persoalannya, manusia-manusia ini sadar apa tidak bahwa itu adalah bagian daripada petunjuk Allah. Bahwa itu adalah bagian daripada cara Allah memberikan hidayah kepada manusia. Nah, yang ketiga, tema yang bisa kita dapatkan dari surat Yunus ini adalah kenyataan-kenyataan para pendusta di muka bumi ini. Ya, dan di sini Allah mengancam orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Karena pendusta sampai kapanpun pasti akan ada. Dimanapun juga pasti akan ada. Dalam urusan apapun pendusta itu pasti ada. Allah sebutkan itu di dalam surat Yunus ayat 13, ayat 14, ayat 71 sampai 74, ayat 90 sampai 91. Maka sebetulnya pemirsa Bari TV yang dirahmati Allah, secara umum surat Yunus ini mengobati sakit dari kebanyakan manusia. Karena manusia ini banyak sekali penyakitnya. Ya, bukan penyakit fisik tentu yang dimaksud, ya, akan tetapi penyakit yang lain. Pemirsa Bari TV yang dirahmati Allah, masih banyak hal yang perlu kita tadabburi dari surat Yunus ini. Fa insyaallah kita akan membahasnya kembali. Namun sejenak kita akan sampaikan ya pesan-pesan berikut ini, dan setelah itu kita akan kembali membahasnya. Jangan kemana-mana dan tetap bersama Bari TV. Terima kasih pemirsa Bari TV yang dirahmati Allah, masih setia bersama Mutiara Hikmah Bari TV. Kita lanjutkan pembahasan kita tadabbur terhadap surat Yunus. Ya, surat yang secara urutan berada setelah surat At-Taubah. Ya, telah saya sampaikan tentang tema-tema yang terdapat dalam surat Yunus. Maka secara umum kita dapati bahwa surat Yunus ini berisi obat untuk mengobati sakit hati kebanyakan manusia, terutama ketika menghadapi takdir. Karena ada manusia yang kemudian ketika menjalani takdirnya itu merasa sakit hati, ya. Termasuk di dalamnya adalah apa yang ada dalam surat Yunus ini menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia, ya, dan menjauhkan mereka dari keraguan tentunya dalam masalah keimanan. Baik iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada nama-namanya, sifatnya, pahala dan dosa. Ya, semua ini ada di dalam surat Yunus ini. Kemudian kita diajak ya
Untuk apa? Mentafakuri, memikirkannya. Memikirkan alam semesta. Memikirkan hikmah-hikmahnya yang terdapat di alam semesta. Memikirkan keajaiban pemeliharaannya. Ya, tujuannya tidak lain adalah bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatunya. Allah lah yang mengatur alam ini. Allah yang menggerakkan semuanya. Maka ketika kita membaca surat Yunus, sebaiknya kita baca terjemahnya. Ketika kita membaca surat Yunus, sebaiknya kita menyelami isinya. Ketika kita membaca surat Yunus, sebaiknya kita berusaha untuk menggali kandungan-kandungannya. Ya, karena isinya sangat luar biasa, memberikan obat bagi kita. Mungkin yang kecewa karena takdir, memberikan jawaban kepada kita. Mungkin karena kita ragu terhadap persoalan-persoalan yang ya menurut kita rumit karena itu urusan-urusan yang kaitannya dengan akhirat, maka di situ akan diberikan jawaban yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman-Nya yang terdapat di dalam surat Yunus. Adapun faidahnya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada faidah yang banyak yang bisa kita dapati dari surat Yunus. Tentu syaratnya kita harus mentadaburinya. Tentu syaratnya kita harus menggalinya, ya, sedalam-dalamnya kita gali isi daripada surat Yunus. Misalnya yang pertama, ya, firman Allah yang terdapat di dalam surat Yunus ayat 57. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas. Konteksnya yang dituju adalah manusia. Qad ja'atkum mau'izah. Telah datang kepada kalian berupa mau'izah atau pelajaran, ya, min rabbikum, dari Tuhanmu, ya, wa syifa, dan penyembuh bagi sakit hatimu, penyembuh bagi penyakit-penyakitmu, ya, yang berada di dalam dada, lima fis sudur. Ya, penyakit yang ada di dalam dada tentu adalah bagian daripada masalah-masalah keyakinan, yaitu munculnya keraguan. Dan Allah katakan wahudan wa rahmatul lil mu'minin, ya, merupakan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 69, di mana Allah katakan di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia, syifa, ya, syifa, sekali lagi syifa. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang kita baca, ya, itu adalah penawar bagi hati kita. Maka cobalah kita jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Yang Ramadan kemarin sudah rajin baca Quran, setelah Ramadan ini tentunya harus lebih semangat mengkajinya. Ya, jangan baru masuk 1 Syawal saja sudah lupa baca Quran. 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, sampai menjelang akhir Syawal, akhirnya kita sudah jauh lagi dari Al-Quran. Maka kalau kita jauh dari Al-Quran, bagaimana hati yang sakit itu akan bisa disembuhkan? Bagaimana hati yang sakit itu akan sehat? Ya, sehingga di sini sekali lagi, ya, selagi kita masih bisa tadabbur Al-Quran, membacanya, maka jangan tinggalkan. Karena Al-Quran ada kesembuhan di dalamnya bagi hati manusia. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Dan perlu diperhatikan bagaimana Allah mengungkapkan tentang hal ini dalam Al-Quran. Ya, kata Allah, ini adalah kesembuhan, dan tentang hal yang ada di dalamnya, maka akan ada kesembuhan bagi penyakit-penyakit yang ada pada diri manusia. Tentu kaitannya dengan penyakit hati. Kemudian dalam firman Allah yang lain misalnya, yaitu surat Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika. Jika kamu, wahai Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik. Maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Laqad ja'akal haq mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya telah datang kebenaran, ya, orang-orang yang ragu tadi datang kepadamu dari Tuhanmu tentang kebenaran dari orang-orang yang ragu tadi. Maka kata Allah, jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu.
Ya, dalam ayat ini kita mendapati keterangan bahwasanya orang yang ragu dalam masalah agama, ya, orang yang ragu dalam masalah keimanan, hendaknya ia bertanya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Maka ketika ada praktek-praktek keagamaan yang memunculkan kontroversi, yang membuat kita bertanya-tanya, sebaiknya tanya kepada ahlinya. Dalam konteks ini, ya, kita punya Majelis Ulama Indonesia, tanya ya kepada Majelis Ulama Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Sebab sekarang banyak sekali hal-hal yang aneh, cara orang beragama. Ya, cara adzan ada yang aneh. Kemudian cara sholat juga ada yang aneh. Ya, cara khutbah juga sudah mulai muncul yang aneh-aneh. Bahkan sudah dimunculkan ya bagaimana nanti ada khotib perempuan. Maka tanya hal ini kepada ahlinya supaya kita tidak ragu untuk memutuskannya. Apakah hal itu layak untuk diikuti ataukah hal itu tidak layak untuk diikuti. Maka caranya jangan jauh-jauh dari para ulama, jangan jauh-jauh dari para kiai, karena kita membutuhkan ya keterangan dari mereka dan penjelasan. Pemirsa Brit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Sesaat lagi saya akan kembali dalam pembahasan tadabbur surat Yunus ini untuk lebih detail menjelaskannya tentang isi dan kandungan daripada surat Yunus ini. Pemirsa Brit TV yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia bersama Brit TV. Mari kita lanjutkan pembahasan tadabbur terhadap surat Yunus. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam surat Yunus itu terdapat beberapa tema. Yang pertama adalah bukti yang terdapat dalam alam semesta agar membuka kesadaran manusia akan hakikat daripada uluhiyah. Yang kedua, adanya kejadian-kejadian di muka bumi tidak lain dan tidak bukan adalah bagian daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenyataan-kenyataan pendusta di muka bumi pasti ada dan Allah akan mengancam mereka ya agar kita tidak mengikuti jejak mereka. Kemudian faidahnya juga sangat luar biasa. Ya. Tadi saya sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul fa in kunta fi syakkin mimman anzalna ilaika fas'al ladzina yaqra'unal kitab min qablik laqad ja'akal haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin." Ya. Ini sesuatu yang merupakan bagian daripada jawaban mereka yang ragu terhadap apa yang diturunkan Allah ya kepada mereka. Maka tanyalah sekali lagi tanyalah kepada orang-orang yang telah membaca kitab itu sebelum kalian. Nah, kemudian pada firman yang berikutnya di dalam surat Yunus, Allah katakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhum fataru wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutup-tutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka akan kekal di dalamnya. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan makna al-husna, karena ini terdapat di dalam surat Yunus tersebut ayat yang ke-26, di mana ketika Allah SWT mengatakan lilladzina ahsanul husna. Al-husna adalah sesuatu yang baik kata Rasulullah, yaitu pahala daripada kebaikan adalah kebaikan. Yang dimaksud apa? Surga. Dan ziyadah adalah tambahan. Ya, ini disebutkan dalam hadis Muslim. Tambahan ini yang dimaksudlah tambahan daripada pahala untuk melihat wajah Allah. Karena nanti di akhirat ada orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, informasi ini datang daripada Rasulullah SAW sebagai bentuk tambahan yang disebutkan di dalam ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Sehingga kita harus mengimani hal itu.
Tafsirnya telah disebutkan dalam hadis Muslim yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Melihat wajah Allah. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pahala-pahala kebaikan itu mendapatkan tambahan kebaikan lagi, yaitu berjumpa dengan Allah di akhirat. Dan itu yang terkandung dalam surat Yunus seperti itu. Maka tidak ada hal yang mustahil ketika Allah sudah mengendakinya. Sehingga saudara sekalian, pemirsa Bari TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah baiknya ketika kita membaca Al-Quran, ya, kemudian kita tadabbur ayat per ayatnya, isi kandungannya, keutamaannya, keselarasannya, tema-tema yang ada di dalamnya, termasuk adalah fadilahnya, sehingga kita tahu alasannya, dan kita akan terus menjadi penasaran, dan kita terus akan merasa semakin tidak tahu, justru dengan kita semakin semangat untuk mempelajarinya. Dan ini yang membuat, ya, kita selalu semangat ingin mempelajari Al-Quran, karena di dalamnya selalu saja ada rahasia yang bisa kita temukan meskipun kita telah berulang kali membacanya. Surat Yunus mungkin ada sebagian orang yang sudah menghafalnya. Surat Yunus ada orang yang sudah biasa bolak-balik membacanya. Tapi kalau kita tidak mau mentadabburinya, kita tidak mau menggali isinya, kita tidak mau tahu bagaimana keutamaannya, maka kita tidak akan mendapatkan tambahan pahala yang sebagaimana disebutkan di dalam surat itu sendiri. Yang disebutkan dalam surat Yunus sendiri tadi. Oleh karenanya, maka bismillah. Ya, bismillah. Kita mulailah mempelajari Quran itu dengan cara tadabbur, baik tadabbur suratnya maupun tadabbur ayatnya. Nanti ada kebaikan pahala, ada tambahan pahala, dan tidak ada kerugian yang kita dapatkan. Sehingga kita akan mendapatkan banyak kebaikan, kita akan mendapatkan hikmah Rabbani, kita akan mendapatkan rahasia-rahasia yang mungkin ada di antara kita yang tidak mengetahuinya, tapi Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengetahuinya. Ya, inilah keindahan Al-Quran. Makin kita pelajari akan menambah rasa penasaran kita untuk mempelajarinya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita, semangat kepada kita untuk terus belajar dan belajar. Ya, karena yang namanya belajar tidak ada kata puas, yang namanya belajar tidak ada kata malas, yang namanya belajar tidak ada kata bosan. Hati-hati, jangan sampai kita bosan mempelajari Al-Quran. Ketika kita bosan belajar Al-Quran, maka sesungguhnya Quran yang sudah mulai, ya, tidak mau didekati oleh kita. Quran sudah tidak mau didekati oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Orang-orang yang di dalam dirinya mungkin lebih banyak maksiat daripada taat kepada Allah. Ya, maka banyak setelah Ramadan kemarin orang sudah tidak lagi baca Quran. Setelah Ramadan kemarin orang sudah tidak lagi mau mempelajari Al-Quran, mau mengkaji Al-Quran. Bahkan mungkin untuk mendengarkannya saja sudah mulai terasa asing, sudah mulai terasa terganggu. Kan ada orang-orang yang ketika mendengarkan bacaan Quran itu malah merasa terganggu. Atau bahkan ketika kita melihat TikTok, ya, atau yang lainnya, ketika yang kita jumpai adalah dakwah, baca Quran, ajakan Quran, banyak yang di skip, banyak yang kemudian dilalui begitu saja, sementara yang lainnya, ya, termasuk musik dan lain sebagainya, maka itu akan dinikmati sampai dengan selesainya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan daripada isi Al-Quran kalau kita tidak mau mempelajarinya. Kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah tahu menahu isi dari Al-Quran kalau kita enggan untuk mempelajarinya. Maka tadabbur Quran ini menjadi salah satu cara. Dan kita sampai pada surat Yunus ini tidak lain, tidak bukan karena kita sabar mengikutinya. Kita mengawalinya dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Alhamdulillah sekarang sudah sampai surat Yunus. Nanti selanjutnya insya Allah surat-surat berikutnya, di antaranya surat Hud. Pemirsa Bari TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali untuk menyelesaikan pembahasan tadabbur surat Yunus.
Baik pemirsa Bari TV yang dirahmati Allah, segmen terakhir di segmen 4 ini, kembali saya ingin mengulangi apa yang sudah saya sampaikan. Semoga ini semakin memperkuat ingatan kita ya ketika kita tadabbur pada surat Yunus ini. Ya, saya ulangi sekali lagi untuk mereview ya. Nama surat ini nama surat yang sangat ajaib karena tidak mempunyai surat yang lain, yaitu surat Yunus. Kenapa disebut surat Yunus? Karena tadi di dalam surat ini digambarkan bahwa satu-satunya umat Nabi ya yang seluruhnya beriman, tidak ada yang tidak beriman. Itu hanya umatnya Nabi Yunus. Maka ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sehingga Allah menamakan surat ini dengan surat Yunus. Surat ini termasuk surat yang panjang. Yang keutamaannya ketika kita menguasai surat ini, menguasai isinya, maka kita termasuk ya di mata Rasulullah SAW adalah orang yang alim. Karena di antara 7 surat panjang di dalamnya adalah surat Yunus. Kemudian adanya keselarasan antara awal surat dan akhir surat. Kemudian adanya pembahasan utama yang luar biasa, yaitu pembahasan tentang apa? Iman kepada Allah, ketentuan-ketentuan Allah, takdir Allah, dan bagaimana cara kita mensikapinya agar takdir yang sekalipun di mata kita anggap tidak baik, maka hal itu kita yakini bahwa takdir Allah tetaplah yang terbaik. Kemudian tema-tema yang ada dalam surat Yunus, satu adalah bukti daripada uluhiyah Allah ya. Kemudian yang kedua adanya kejadian-kejadian yang menimpa manusia sesungguhnya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita sadar ya dan segera mengambil petunjuk itu. Kemudian yang ketiga adanya pendusta di setiap perjalanan umat ini. Dan Allah mengingatkan kita ya untuk tidak mengikuti orang-orang yang termasuk dari kalangan pendusta. Nah, adapun faidahnya di dalam surat